Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Devanya Krisya Saragi dengan NIM 11S3050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit presentasi terkait praktikum ke-9 untuk mata kuliah Algoritma atau Algoritma dan Struktur Data. Jadi yang pertama ini ada app Bubble Shortling List. Jadi program ini dalam paket yang bernama Del Studi Kasus. Kemudian program ini mengimpor kelas scanner dari paket Java Util. Eh, Kelas utamanya bernama App Bubble Short Linked List dideklarasikan sebagai kelas publik. Jadi dalamnya ini terdapat metode main, yaitu titik masuk utama dalam program. Parameter string args di metode main ini memungkinkan pengguna mengirimkan argumen dari baris perintah. Kemudian program dimulai dengan mencetak instruksi kepada pengguna untuk memasukkan elemen pertama untuk inisialisasi linked list. Setelah instruksi yang ditampilkan, program akan membaca input berupa sebuah bilangan bulat dengan scanner nextIn untuk menyimpannya dalam variabel first value. Nah, jadi nilai ini kemudian digunakan untuk menginisialisasi linked list baru dengan membuat objek dari kelas bubble sort linked list dan langsung menambahkan elemen pertama ke dalam list. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk masukkan berapa banyak elemen tambahan yang ingin dimasukkan. Jadi input ini akan dibaca dan disimpan ke dalam variabel jumlah elemen. Eh, Kemudian program akan mencetak instruksi agar pengguna memasukkan sejumlah angka sesuai jumlah tersebut. Jadi dalam perulangan for sebanyak jumlah elemen kali, program akan membaca satu persatu angka dari pengguna, menyimpannya ke dalam variable value, dan menambahnya ke akhir linked list dengan memanggil metode append value dari object list. Setelah semua elemen ditambahkan ke dalam linked list, program akan mencetak eh, daftar elemen tersebut dengan kalimat list sebelum diurutkan. Nah, dan memanggil list print list untuk menampilkan isi list dalam urutan awal sebelum diurutkan. Setelah melihat isi list awal, program akan kemudian mengurutkan elemen-elemen dalam linked list dan memanggil metode bubble sort. Jadi ini adalah metode yang menerapkan algoritma bubble sort, sebuah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membandingkan pasangan elemen bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Jadi proses ini berulang hingga seluruh list terurut secara menaik. Yang mana jadi algoritma ini diimplementasikan langsung dalam struktur linked list bukan array. Setelah proses pengurutan selesai, program akan kembali mencetak isi list dengan teks list telah diurutkan atau bubble sort, lalu memanggil print list lagi. Kali ini elemen-elemen yang ditampilkan akan berada dalam urutan yang telah disortir terkecil hingga terbesar. Eh, Jadi untuk memberikan informasi tambahan, program juga menampilkan data tentang node pertama, head, node terakhir tail, dan total panjang list dengan memanggil metode. Ada tiga metode ini yaitu si get head, get tail, dan get length. Jadi masing-masing metode ini akan bertugas untuk menampilkan informasi tentang struktur list yang telah dibuat. Terakhir, objek scanner ini ditutup dengan scanner close. Itu untuk uh, penjelasan codingannya berikut. Bagaimana jika codingan ini dijalankan? Nah, jadi misalnya kita implementasikan seperti ini. Jadi pertama kita akan disuruh untuk masuk ke elemen pertama untuk inisialisasi linked list, bisa kita disuruh buat 8. Kemudian masukkan elemen tambahan yang dimasukkan ke dalam linked list, kita bisa buat terserah yang 0 lah. Jadi ini karena kita tidak mau memasukkan jumlah elemen tambahan yang ingin dimasukkan, jadi sisa listnya hanya 8. Jadi kalau misalnya kita buat kan baru misalnya kita buat 9, jadi kita bisa masukkan 9 elemen angka. Jadi misalnya 4. Nah, jadi beginilah kayak mana kalau misalnya eh, angka-angka tadi sudah diurutkan menggunakan bubble sort. Jadi headnya itu 0 di yang paling atas dan tailnya itu 8 dengan lengthnya itu jumlahnya itu 10. Nah, itu untuk ini untuk bubble sort linked list. Kemudian kita akan masuk ke studi kasus berikutnya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke app student. Jadi programnya terletak dalam package dalam studi kasus juga dan dia juga menggunakan import Java Util Scanner. Kelas utamanya bernama app student yang dideklarasikan sebagai kelas publik.
yang berarti dapat diakses dari luar paket. Jadi dalam kelas ini terdapat metode main yang merupakan titik awal dari eksekusi program Java. Kemudian eksekusi program dimulai dengan membuat objek scanner untuk membaca input dari konsol. Kemudian program mencetak pesan masukkan jumlah siswa sebagai instruksi bagi pengguna. Input dari pengguna ini dibaca menggunakan scanner text line dan dikonversi menjadi tipe integer dengan integer parseIn. Lalu disimpan dalam variabel num students. Setelah itu dibuat sebuah array bertipe student dengan panjang sebanyak jumlah mahasiswa yang telah dimasukkan. Jadi array ini akan digunakan untuk menyimpan objek objek student yang akan dibuat berdasarkan input pengguna. Selanjutnya program masuk ke dalam perulangan for yang berjalan sebanyak jumlah mahasiswa. Jadi dalam perulangan ini untuk setiap siswa, program mencetak pesan seperti masukkan data siswa pertama dan seterusnya untuk meminta data masing-masing siswa. Data yang diminta mencakup tiga bagian yaitu NIM, nama, dan skor. Jadi ketiganya dibaca satu persatu menggunakan scalar next line dan double parse double untuk bagian skor. Kemudian data yang telah dikumpulkan digunakan untuk membuat objek student baru menggunakan konstruktor student name score dan objek tersebut disimpan ke dalam array students di indeks yang sesuai. Setelah semua data siswa berhasil dimasukkan dan objek-objek student disimpan di array, program melanjutkan ke bagian output. Jadi pertama program akan mencetak teks sebelum diurutkan untuk memberi tahu pengguna bahwa data yang ditampilkan belum diurutkan. Lalu array dicetak ke layar menggunakan metode student helper, the print students yang akan menampilkan semua informasi siswa satu persatu. Setelah menampilkan data awal, program akan kemudian mengurutkan array dengan memanggil metode students helper atau short students. Jadi metode ini menggunakan algoritma pengurutan tertentu untuk mengurutkan data berdasarkan nilai skor atau kriteria lain yang telah ditentukan dalam kelas student helper. Jadi setelah proses pengurutan selesai, program akan mencetak teks setelah diurutkan dan kembali memanggil metode print dari kelas student helper untuk menampilkan data siswa yang telah tersusun. Sebagai langkah terakhir dalam metode main, program akan menutup objek scanner yang menggunakan scanner close. Jadi itu untuk penjelasan codingannya. Kita langsung ke implementasi saja. Jadi misalnya seperti ini. Jadi akan meminta kita untuk masukkan jumlah siswa. Jadi kita misalnya di sini masukkan 3. Jadi yang pertama misalnya kita masukkan si Roni dengan 90 skornya. Kemudian kita masukkan siswa kedua. Misalnya. Dan dia nilainya misalnya 78. Kemudian kita masukkan siswa yang ketiga. Jadi namanya misalnya dan nilai. Nah, jadi setelah diurutkan, ini kan pengurutannya sesuai skor. Jadi dia akan jadi 1. NIM-nya akan tetap di mana NIM-nya itu 13 123 tadi kan, tapi karena setelah diurutkan jadi gini, jadi datanya 132. Dan beginilah nilainya, hasilnya setelah diurutkan sesuai nilai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan perhatian saya ucapkan terima kasih.